Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dianoviana, NIM 210055164. Saya akan mengerjakan ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas terdapat seorang pemuda yang gemar memancing. Ia bernama Toba. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan ikan. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan mas yang sangat besar. Toba pun memasukkan kail ikan tangkapan itu ke dalam sebuah tempoyak. Setelah mendapatkan ikan, Toba pun bergegas pulang ke rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Toba langsung bergegas mencari kayu bakar untuk memasak. Keajaiban pun terjadi di dalam rumahnya. Seketika rumah Toba bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba kembali ke rumahnya. Toba terkejut saat ia memasuki rumahnya. Ikan hasil tangkapannya pun berubah menjadi emas. Di dalam tempoyak itu, ikan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba dan menikah dengan Toba. Jelmaan ikan itu mereka dikaruniai anak. Anak itu diberi nama Samosir. Namun, Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal karena kedua orang tuanya sangat memanjakan Samosir. Suatu pagi, ibu Samosir menyuruh Samosir untuk menghantarkan bekal untuk ayahnya yang sedang berkebun. Namun, Samosir sempat menolak karena Samosir capek, Bu. Samosir lelah. Samosir masih ingin beristirahat. Kasihan ayah, Nak, menunggu. Ayah butuh makan siang. Akhirnya Samosir pun mau menerima permintaan tolong ibunya. Akhirnya, Samosir berangkat dengan muka yang cemberut dan agak menggerutu. Cuaca yang sangat panas membuat Samosir kelelahan. Samosir berhenti sejenak di bawah pohon besar. Aku sangat capek. Aku istirahat dululah di pohon besar ini. Samosir yang nakal membuka bekal yang dibuat ibunya untuk ayahnya. Samosir memakan sedikit bekal itu. Aku makan sedikit dulu bekal ini. Pasti ayah boleh. Ayah memperbolehkan aku memakan bekal ini. Tanpa disadari, Samosir menghabiskan bekal yang dibawakan ibunya untuk ayahnya. Samosir melanjutkan perjalanan untuk menghantarkan bekal itu. Sampai di ladang, "Ayah, aku membawakan bekal untukmu makan siang." Dengan semangat, Toba pun menyambut, "Hai anakku, mari kita makan bersama. Kita makan siang bersama." "Tidak, ayah." Samosir menolak. "Tidak, ayah. Aku langsung pulang aja, ayah. Kasihan, ibu menungguku di rumah." Samosir pun terkejut saat ayahnya mengajak ia makan siang. Ayah Samosir membuka bekal itu. Wow, apa ini isinya? Ternyata ayah Samosir terkejut. Tidak ada bekal satupun tersisa untuk ayahnya. Mengetahui itu, sang ayah langsung marah. Toba sangat marah terhadap anaknya. Samosir pun mengaku kalau tadi Samosir makan bekal itu
karena cuaca yang sangat panas. Dengan kondisi yang sangat marah, Toba pun memanggilnya, "Dasar anak ikan!" Samosir langsung berlari sambil menangis untuk pulang ke rumah menemui ibunya. "Ibu," dia memanggil-manggil nama ibunya sambil berterisak-isak. Samosir menceritakan kepada ibunya. Ia menceritakan bahwa ayahnya dikatakan oleh ayahnya adalah anak ikan. Mendengar cerita sang anak, ibu terkejut. Ia tidak menyangka suaminya melanggar untuk tidak menceritakan asal-usulnya. Samosir disuruh ibunya untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. "Nak, pergilah ke bukit yang lebih tinggi itu, nak. Pergilah ke bukit itu, nak." Akhirnya Samosir pun menuruti kata ibunya. Setelah dipastikan anaknya sampai ke bukit yang lebih tinggi, ibu Samosir pun langsung pergi ke sungai. Seketika awan hitam menghayuti langit. Terjadi guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai besar-besaran. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat hewan panik menyelamatkan diri. Di pinggir sungai, sungai pun meluap hingga membuat danau yang besar. Danau itu pun dikenal dengan Danau Toba. Sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Samosir. Terima kasih.